Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti renungan dan doa pagi di hari Senin tanggal 13 Juni 2020. Tapi sebelumnya Pak Dio ingin menerangkan sedikit, menjelaskan tentang buku kerohanian seperti ini contohnya yang sudah teman-teman kelas 7 dapatkan. Nah, di situ ada catatan renungan pagi kalau kalian buka. Nah, di situ yang pertama ada hari dan tanggal. Nah, renungan pagi ini kalian tulis di situ yang pertama adalah hari dan tanggalnya. Hari itu kalian mendengarkan renungan pagi. Yang nomor 2 adalah petugas renungan adalah siapa yang membawakan renungan pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah judul lagu. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita harus menguji muliakan nama Tuhan dulu. Nah, di situ ada judulnya pasti. Nah, kalian tulis di situ judul pujian pada saat itu. Yang keempat adalah bacaan firman, adalah ayat yang akan diambil dari si petugas renungan dan kalian tulis di situ. Contohnya Matius 3 ayat 16. Seperti itu. Dan selanjutnya nomor 5 adalah judul renungan. Tema dari renungan pada saat itu silahkan ditulis di situ. Yang selanjutnya adalah 6 inti dari renungan. Inti renungan adalah kesimpulan. Apa yang kamu tangkap dari renungan pagi tersebut? Yang ketujuh adalah penerapan. Penerapan adalah suatu hal yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu lakukan setelah kamu mendengarkan renungan tersebut. Begitu. Ini ada contoh dari catatan renungan pagi di buku kerohanian. Bagi teman-teman yang masih bingung sambil belajar, ya kita sambil belajar mendengarkan sedikit-sedikit pasti bisa. Begitu penjelasan dari Pak Dio tentang renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menandai kita dalam MPLS hari pertama. Kita akan puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, terima kasih Tuhan karena kita sudah diberkati Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Silahkan ditulis di buku kerohanian dulu tanggalnya. Tanggalnya hari ini ya, Senin 13 Juli 2020. Sudah? Ya. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Puji nama Tuhan. Anaknya yang kasih Tuhan, siapa yang di sini pernah mendengarkan ceritanya bangsa Israel? Pasti pernah semua ya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bebas, dipimpin oleh
Musa. Nah, di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel mengalami banyak sekali situasi dan kondisi yang mereka bersungguh-sungguh banyak sekali hambatan untuk menuju tanah Kanaan. Tapi di satu sisi Tuhan selalu menyertai mereka, di mana pada saat malam hari Tuhan memberikan tiang api. Tiang api itu menyinari mereka dalam perjalanan di padang gurun. Pada waktu siang hari Tuhan memberikan tiang awan. Tiang awan menyertai mereka, membuat suasana teduh dalam perjalanan mereka. Dan tidak hanya itu, Tuhan selalu menyertai mereka melalui firman-Nya. Benar, Musa seringkali mendapatkan perintah dari Tuhan untuk bangsa tersebut supaya tidak berkeras hati, supaya mereka tetap tegar dalam perjalanan. Tuhan memberikan Tauratnya kepada mereka supaya apa? Supaya mereka tetap setia pada Tuhan dan berhasil menuju Kanaan. Tidak sembarangan orang yang sampai sana itu, orang yang tetap setia pada Tuhan, bangsa Israel akan menerima keberhasilan sampai ke tanah Kanaan. Anak-anakku yang kasih Tuhan, terlebih kita, anak-anak Tuhan yang sudah sampai di jenjang SMP, jenjang yang sudah mulai anak-anak remaja, terlebih sering galau, ya. Tetapi Tuhan menyertai kita. Artinya apa? Saat kita berdoa, saat kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, Tuhan selalu memberikan suara Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu enggak cuma dari Alkitab. Ya kan? Firman Tuhan dalam mungkin kita berdoa, Tuhan memberikan suatu bisikan, mungkin Tuhan memberikan suatu hal buat kita. Tetapi juga yang terpenting adalah dari Alkitab juga. Alkitab memberikan suatu perintah dari Tuhan sendiri yang dituliskan di dalam satu buku yang ditulis oleh orang-orang yang terpilih pada saat itu. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Melalui membaca Alkitab. Siapa yang di sini rajin baca Alkitab? Pasti orang yang membaca Alkitab diberikan kekuatan. Kalau dikatakan di kitab Mazmur, tulang-tulangnya akan menjadi segar, kuat, dan selalu bergembira. Teman-teman, saat kita mengenalkan Tuhan, percaya Tuhan akan menyertai kita. Di saat segala kondisi saat ini, saat kita datang pada Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, percayalah Tuhan mau membimbing kita. Saat kita, inti dari renungannya ini, saat kita datang pada Tuhan, baca Alkitab, berdoa, memuji nama Tuhan, Tuhan akan datang dan mendengarkan apa yang kita bicarakan kepada kita. Tuhan kita begitu luar biasa. Nah, penerapannya untuk kita adalah, sudahkah kita memuji muliakan nama Tuhan, rajin baca Alkitab, datang beribadah pada Tuhan melalui doa renungan dengan rajin doa. Tuhan suka anak-anak yang rajin, setia, taat padanya. Mari kita terapkan setiap hari untuk membaca Alkitab, terlebih di SMP Jawa Wacana Kartasura ini. Setiap harinya kita harus baca Alkitab. Nanti ada di grup kalian akan ditulis hari ini adalah tugasnya ini. Nanti ada pencapaian selesai membaca kitab Matius dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati anak-anak kelas 7 supaya di masa pengenalan ini lebih baik lagi dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan siap untuk bekerja keras
untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap semangat.